Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, materi hari ini adalah mengenai biomekanika. Kita sebelumnya sudah sering mendengar ya arti dari kata biomekanika. Baik, materi ini juga saya ambil dari materi Udinus, jadi sama ini materinya. Baik, biomekanika merupakan bagian dari ilmu ergonomi, yaitu salah satu dari 4 bidang penelitian ergonomi. Nah, seperti kita ketahui, ergonomi kemarin ada fisiologi, ada antropometri, kemudian ada salah satunya adalah biomekanika, kemudian yang satu adalah mengenai ruang iklim. Ini merupakan salah satu dari 4 bidang penelitian dari ergonomi yang berkaitan dengan kekuatan fisik manusia. Nah, berkaitan dengan kekuatan fisik manusia yang mencakup kekuatan atau daya fisik manusia ketika bekerja dan mempelajari bagaimana cara kerja serta peralatan yang harus dirancang agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia ketika melakukan aktivitas tersebut. Jadi, kata kuncinya adalah mempelajari kekuatan fisik manusia dan mempelajari bagaimana cara kerja serta peralatan harus dirancang agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia tersebut. Nah, baik, biomekanika dibagi menjadi 2, yaitu general biomekanik. Nah, saya balik. General biomekanik dan occupational biomekanik. Nah, biomekanik juga dibagi oleh banyak pembagian ya, cuma ini dipelajari di kedokteran. Ada kinesiologi, mempelajari mengenai gerakan, anatomi, mempelajari struktur dan organisasi makhluk hidup. Ada mechanical theory, ada antropometri, ada bioinstrumen. Bioinstrumen ini mempelajari tentang perangkat atau alat-alat yang membantu untuk mendeteksi kekuatan fisik atau mendeteksi struktur tubuh manusia. Ada general biomekanik, ada occupational biomekanik. General biomekanik dibagi menjadi biostatik dan biodinamik. Biodinamik itu sendiri dibagi menjadi biokinematik dan biokinetik. Nah, occupational biomekanik, occupation itu pekerjaan, ini mempelajari ilmu biomekanika kaitannya dengan pekerjaan. Ada workplace design atau mendesain tempat kerja, tool and equipment design, mendesain alat-alatnya, sitting device design, mendesain tempat duduk ya, ini sitting, dan mendesain manual material handling, screening dan assignment of people, kemudian job design dan redesign. Ini bagian dari occupational biomekanik. Nah, kita bahas satu persatu. General biomekanik, general itu artinya umum. Jadi yang dipelajari adalah hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia dalam posisi diam ataupun bergerak. Jadi general biomekanik ini tidak fokus pada pekerjaan saja, tapi secara umum mempelajari hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh manusia baik dia dalam posisi diam maupun bergerak. General biomekanik dibagi menjadi 2, ada biostatik dan biodinamik. Biostatik ini diam, yaitu menganalisis posisi diam atau bergerak tetapi masih dalam garis lurus. Nah, contohnya seperti ini biostatik. Mempelajari posisi manusia saat kondisi diam atau bergerak tapi masih pada garis lurus. Nah, ini melakukan pergerakan tetapi dia tidak melakukan perjalanan. Nah, ini masuk ke dalam biostatik. Kalau biodinamik merupakan gambaran gerakan-gerakan tubuh
tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi. Ini berarti namanya kinematik. Juga mempelajari gerakan yang disebabkan oleh gaya yang bekerja. Nah, ini merupakan bagian biodinamik yang dinamakan kinetik. Jadi biodinamik adalah mempelajari gerakan-gerakan tubuh. Kemudian biodinamik dibagi menjadi dua, yaitu kinematik dan kinetik. Kalau kinematik tidak mempertimbangkan gaya yang terjadi, kalau kinetik mempertimbangkan gaya yang terjadi. Gitu. Nah, occupational biomekanik lebih pada masalah hubungan antara pekerja dan peralatannya, lingkungan kerja, dan lain-lain untuk meningkatkan performansi kerja dan meminimasi kemungkinan cedera. Jadi kalau occupational biomekanik ini mempelajari ilmu biomekanika yang ada hubungannya dengan pekerjaan dan peralatan. Nah, seperti misalnya pekerjaan mengangkat seperti ini. Ini merupakan cara yang salah. Karena apa? Karena pengangkatan bertumpu pada tulang punggung. Nah, ini pengangkatan yang benar karena pengangkatannya bertumpu pada kaki. Nah, baik, sekarang ini ada gambar. Jadi pengaruh dari biomekanika adalah adanya desain alat. Nah, misalnya seperti ini, seorang perawat harus mengangkat pasien dengan menggunakan otot yang ada di punggungnya. Nah, ini mengakibatkan cedera. Dengan adanya ilmu biomekanik, maka dirancang alat di mana pasien bisa mengubah posisinya melalui alat tersebut. Contohnya seperti ini. Patient can alter the position. Nah, the patient dapat mengubah posisinya dengan menggunakan. Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan. Untuk materi biomekanika ini, kita perlu mempelajari anggota tubuh yang berfungsi untuk melakukan gerakan. Nah, anggota tubuh yang berkolaborasi untuk melakukan gerakan antara lain tulang, jaringan penghubung, dan otot. Nah, tulang merupakan alat gerak pasif dari tubuh kita. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan jaringan penghubung. Jaringan penghubung terdiri dari 3 bagian, yaitu kartilage atau kartilago, ligamen, tendon. Kartilago merupakan penghubung antar tulang, namun untuk pergerakan yang relatif kecil. Nah, misalnya contohnya adalah pada sambungan tulang iga. Nah, tulang iga itu pergerakannya relatif kecil. Nah, itu disambung dengan yang namanya kartilago. Nah, kemudian ligamen. Ligamen merupakan penghubung antar tulang, tulang dengan tulang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, antar tulang di jari-jari kita itu ada ligamen. Nah, adapun tendon tempat melekatnya otot pada tulang. Nah, ini otot, ini tulang. Otot pada tulang dilekatkan oleh yang namanya tendon. Nah, baik. Kita ke slide berikutnya. Sebentar. Kita ke bagian tubuh yang namanya adalah otot atau muscle. Otot merupakan anggota gerak aktif. Nah, ini otot, kalau dibelah, ini adalah tampang melintang dari otot kita. Nah, kemudian dalam dunia kerja yang menjadi perhatian adalah kekuatan dari otot kita. Nah, kekuatan dari otot kita tergantung pada beberapa hal, yang salah satunya adalah posisi anggota tubuh yang bekerja,
kemudian arah gerakan kerja, perbedaan kekuatan antar bagian tubuh, usia, kecepatan dan ketelitian, daya tahan jaringan tubuh terhadap beban. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan otot. Nah, posisi anggota tubuh yang bekerja itu mempengaruhi. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang tahu ergonomi harus memahami bagaimana posisi anggota tubuh yang benar ketika melakukan pergerakan agar bisa menghemat energi. Nah, kemudian untuk memeriksa kekuatan otot kita perlu melakukan analisis mekanik. Nah, analisis mekanik bisa kita lakukan dengan menghitung recommended weight limit. Recommended weight limit adalah batas beban yang dapat diangkat oleh manusia tanpa menimbulkan cedera, meskipun pekerjaan itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, recommended itu yang direkomendasikan, weight itu beban, limit itu batas. Nah, jadi untuk menganalisis beban mekanik dari suatu pekerja, kita bisa menghitung RWL atau recommended weight limit. Menganalisis itu artinya memeriksa. Jadi kita memeriksa apakah beban yang diangkat oleh pekerja itu membahayakan atau tidak. Nah, rumus dari recommended weight limit itu bisa dilihat. Ini ada LC atau load constant, HM ini pengali jarak horizontal, VM ini pengali jarak vertikal, DM ini pengali jarak perpindahan, kemudian BAM ini adalah pengali sudut putaran, FM ini pengali dari frekuensi, CM ini pengali dari kopling atau pegangan. Jadi rumus RWL itu semua dikalikan. Nah, kita perlu tahu masing-masing besaran ini apa definisinya. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing besaran itu. LC adalah konstanta pembebanan. Ini sudah ditentukan, yaitu sebesar 23 kg. HM adalah faktor pengalih horizontal. Nah, HM itu ada rumusnya sendiri, yaitu 25 per H. H merupakan jarak beban terhadap titik pusat tubuh secara horizontal. Nah, misalnya ini orangnya. Nah, ini beban yang mau diangkat. Nah, ini adalah jarak horizontal dari beban terhadap titik pusat tubuh. FM adalah faktor pengalih frekuensi. CM adalah faktor pengalih pegangan. Jadi beban yang mau diangkat itu ada pegangannya atau tidak. VM adalah faktor pengalih vertikal. Vertikal merupakan jarak beban terhadap lantai. Nah, ini misalnya bebannya, ini lantainya. Nah, ini merupakan V-nya. Nah, VM rumusnya ada sendiri. Untuk internasional ini rumusnya secara internasional. Cuma kalau rumus VM untuk Indonesia, rumusnya adalah 1-min 0,00326 kali ini nilai mutlak V dikurangi 69. Nilai mutlak ini maksudnya meskipun nanti bertanda negatif tetap dipandang positif. Nah, V ini adalah ini tadi jarak beban terhadap lantai. Nah, kemudian DM adalah faktor pengalih perpindahan atau distance. D itu adalah jarak perpindahan beban secara vertikal. Nah, misalnya ini beban yang mau diangkat, terus ini mau dipindah ke atas. Nah, maka ini adalah D-nya atau jarak perpindahan beban. Nah, rumus DM itu 0,82 ditambah 4,5 per D.
D-nya itu ini tadi, jarak perpindahan beban secara vertikal. AM adalah ini tadi, maaf yang rumus tadi bukan BAM tetapi AM. Nah, baik, sebentar. Nah, ini bukan BAM tetapi AM ya. Maaf, ada salah pengetikan. AM adalah faktor pengalih asimetrik atau sudut, di mana A adalah sudut simetri putaran yang dibentuk oleh tubuh. Jadi ketika mengangkat beban, orangnya harus berputar, maka akan membentuk suatu sudut tertentu. Itu yang disebut dengan A. Nah, faktor pengalih asimetrik rumusnya adalah 1 min 0,0032 kali A. Nah, itu rumus RWL, jadi dari LC, HM, FM, CM, VM, DM, AM ini nanti dikalikan semua. Nah, tadi ada yang belum saya jelaskan mengenai FM. FM itu adalah faktor pengalih frekuensi. Nah, faktor pengalih frekuensi ini teman-teman bisa lihat di tabel ini. Nah, kalau frekuensi pengangkatannya misalnya satu angkatan tiap menit, di mana jarak vertikalnya itu kurang dari 30 cm. Nah, maka pengalih dari vertikal, nah ini 0,94. Jadi dipengaruhi oleh berapa angkatan per menit dan berapa jarak vertikalnya. Itu jarak vertikalnya itu 30 di sini inci ya, satuannya inci, bukan senti, maaf. Kalau dikonversi menjadi senti ini sekitar 75 cm. Itu. Kemudian kalau jarak vertikalnya lebih besar dari atau sama dengan 30, frekuensi angkatan adalah satu angkatan per menit. Durasi kerja, nah ini durasi kerja kurang dari atau sama dengan 1 jam, maka pengalihnya adalah sama 0,94. Gitu. Ini adalah pengalih frekuensinya. Kemudian untuk pengalih koplingnya, kopling ini merupakan pegangan. Nah, jadi kalau benda yang mau kita angkat pegangannya bagus, jarak vertikalnya kurang dari 75 cm, maka ini pengalihnya adalah 1. Kalau buruk atau fair, pengalihnya 0,95. Kalau poor atau jelek sekali ini 0,9 pengalihnya. Nah, baik teman-teman, itu tadi rumus untuk mencari nilai RWL atau recommended weight limit. Gitu. Nah, bagaimana untuk menganalisis selanjutnya setelah kita sudah menemukan RWL-nya? Nah, kita perlu mencari yang namanya lifting index. Lifting index adalah suatu angka atau indeks pengangkatan yang menunjukkan apakah aktivitas yang dilakukan mengandung resiko cedera tulang belakang atau tidak, atau musculoskeletal disorders. Nah, nilai lifting index ini dicari dari berat beban sesungguhnya dibagi nilai RWL-nya. Misalnya berat beban sesungguhnya, misalnya di situ 20 kg, kemudian RWL-nya 15 kg, maka nilai lifting index-nya adalah 20/15. Ini 5/15 atau 1,33. Nah, jadi nilai lifting index dicari dari berat beban sesungguhnya yang diangkat oleh operator atau pekerja dibagi dengan nilai RWL-nya. Nilai RWL-nya itu dicari dari rumus tadi. Nah, kemudian dari lifting index yang diketahui dianalisis
Jika lifting indeksnya itu kurang dari atau sama dengan 1, ini kurang dari atau sama dengan 1, maka kondisi pengangkatannya baik atau tidak mengandung resiko cedera tulang belakang. Jika lifting indeksnya lebih besar dari 1, maka kondisi atau metode pengangkatannya tidak baik atau mengandung resiko cedera tulang belakang, sehingga harus segera diberikan penanganan. Nah, itu teman-teman cara kita untuk menganalisis pengangkatan beban apakah berbahaya atau tidak. Saya review sebentar. Jadi untuk menganalisis caranya adalah dengan menentukan yang pertama recommended weight limitnya atau batas beban yang direkomendasikan yang dapat diangkat oleh manusia tanpa menimbulkan cedera meskipun pekerjaan tersebut dilakukan berulang-ulang. Rumusnya panjang sekali, semua dikalikan load konstanta HM, VM, DM, AM, FM, CM. Nah, load konstanta itu konstanta yang sudah ditentukan, yaitu 23, HM pengali horizontal, VM pengali vertikal, DM pengali jarak, AM pengali sudut, FM pengali frekuensi, dan CM pengali kopling atau pegangan. Jadi dari lifting index ini, semakin susah kondisi benda yang akan diangkat, maka nilai RWL-nya ini akan semakin kecil. Kayak pegangan misalnya, ketika benda itu susah untuk dipegang, maka pengalinya ini akan kecil gitu, sehingga memperkecil nilai RWL. Jadi semakin susah kondisi, maka recommended weight limitnya itu akan semakin kecil. Nah, ini rumusnya tadi diperhatikan, bisa di capture. Terus kemudian ini tabel FM dan CM-nya. FM itu pengali frekuensi, CM pengali pegangan. Terus ini yang terakhir kalian mencari lifting indeksnya. Nah, itu materi dari saya hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.